Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang penting sehatnya tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi ayat yang dibacakan tadi, orang-orang penghuni neraka itu tentu tidak sama dengan penghuni surga. Wong penghuni neraka kena panas, wong penghuni surga banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi silaturahim. Ada berapa minggu, bulan kemarin tidak sempat hadir, diwakili dengan Ustaz Irawan ya, yang awal di Palembang waktu itu. Ya, alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul di suasana bulan Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-79. Latu artinya ibarat tulalan siap ke-79. Ya alhamdulillah yang ke-79 Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu lah hebatnya Indonesia ini. Kalau kita jalan, maka dalam Al-Qur'an itu banyak-banyak berjalan itu bagus. Ya, semakin banyak berjalan, semakin tahu keadaan yang kita dapati dan semakin ilmu didapat dan membuat kita sadar bahwa di atas langit ada langit. Kita berjalan dari sini ke Linggau, kota kita bagus. Penyok kota lain, ya Allah bagus pula. Melihat jalan Pak rumah kita ilu, Pak rumah orang ilu pula, ya Allah. Jadi semakin berjalan tu semakin tahu. Berjalan ke Lampung dulu sehari semalam, sekarang dari Palembang 3,5 jam sampai. Asal ada duit mayar tolnya, itu kan. Jalan pula lagi lurus loh. Ke Bengkulu kabarnya 3,5 jam 4 jam. Lagi kalau ada tol lagi lah pacak puluh. Pacak ke sejam kabarnya. Pokoknya lemak pula penguji menggani awak nak mandi ke pantai. Mandi ke pantai. Tidak perlu mandi pagi tu ke pantai, masuk sejam. Tu berbeza galak mandi jam 9 pagi benar Bu. Kalau pergi jam 6, ya nian ke Bengkulu nian kita mandi. Ya Kak Senako ya? Ya berjalan Kak, ya. Kamus, sofa. Nanti ngancap mandi be berjalan. Artinya
Inilah sebuah kemerdekaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih merdeka. Tapi isi dengan kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan yang baik-ilu, yang bagus-bagus. Isi kemerdekaan itu. Ini kadang masang bendera sungkan nih di rumah tuh, caca begitu. Apa melo bahasa melo perang ya? Melo perang malah setengah matinya melo perang tuh. Ini suruh masang bendera, andem ay, andem itu. Iya, tambah lagi nak berbaris. Membaris no letaknya ya. Inilah mengisi sebuah kemerdekaan. Dengan yang baik-baik. Dah tahu di sini dah kata belum apa dah kata apa belum apa ledem yang main bola lanang pakai baju daster tu dem jadilah. Ya dem jadilah masyarakat tu. Main bola ni aneh. Mun betino nak main bola aja lah dia main bola. Iyo. Yang payah tu lanang main bola pakai daster betino. Nak tu berdandan betino. Apa keti itu? Kaget jadi ni yang itu di. Pandalik berubah ni anak, kurang nyengoknya. Pandaknya mulu. Nah, itu umpamakan lebih kurang seperti itu. Jangan memperolok-olokkan Allah. Nah, itu maksudnya. Semakin tahun, semakin tua, semakin kita istiqomah, semakin kita tawadu, semakin kita ngerti sebuah kehidupan ini. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat ini. Kau mesti diberikan Allah kesempatan umur yang panjang. Karena dengan umur yang panjang ini kita bisa melihat apa yang ini. Dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Nah, istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah, ini tadi ya, istighfar yang dibaca tadi itu. Jangan sekedar kamu pikir ayo lantun-lantun lagu baik. Dah. Astagfirullah rabbal baroya. Itu ada sebuah kampung. Kampung yang pertama ini pacaklik, kering kerontang, kemarau tahun-tahun. Kampung yang sebelah ini makmur. Ulama yang kampung kering kerontang ini lah berdoa. Masih juga penyakit banyak segala macam. Akhirnya dia pergilah ke kampung sebelah yang makmur. Dia bertanya, ngapo kampung kamu makmur, kampung kami ini ngapo cak susahnya. Rupanya yang kampung sebelah ini sering istighfar dan mengamalkan istighfar yang baca tadi. Jadi jangan ibu-ibu, biasa baik masa itu. Maka ketika istighfar biasa baik. Nah, mulai banyak makanan ini makan dulu gitu. Masya Allah. Ngirup kopi dulu ya. Nanti ya. Kamu ngirup juga. Apa mesti ngopi ya? Ya kalau tidak ngopi ini uji kabarnya kalau nak sehat dikit ke gulunya baik. Jangan lagi berhenti ngopi gara-gara ada apa-apa mah. Dah. Tapi jangan banyak gulunya baik. Yang hebat tuh tidak pakai gulu nih anak, hebat pula itu. Masya Allah ya. Nah, di mana tadi istighfar tadi ya? Ketika Robi itu ingat nian. Siapa yang melantunkan ini ketika Robi ngangkat tangan. Kenalah berdoa. Tadi kan memohon ampun, minta ampun kepada Allah. Kemudian nak berpinta, mulai kita ngangkat tangan. Robi zidni ilman nafi'an gitu ya. Wa wa'afini amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an ya. Wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Awak baik ngangkat tangan kamu doa. Aku di waktu Robi ngangkat tangan. Tapi jangan ada di dusun-dusun awak diomongkan. Waktu aja di kuah dulu Pak Kuah, tolong Pak Kuah omong ke dengan ibu majelis taklim tu ngapo saya itu apa mana aja ku istighfarlah benar, berdoalah benar, punya yang lantunan yang kemudiannya tu di Indonesia kenyo hidup di dunia itu ya hanya sementara. Uji ibu-ibu tadi terakhirnya kalau kita mati
suami kawin lagi, no. Rupanya marah. Ya, bapak-bapak tuh marah. Ngapa bapak-bapak marah minta ditegur ibu-ibu? Tidak semua laki-laki. Maksudnya itu, gitu kan? Iya, hidup dunia hanya sementara. Kalau kita mati, suami kawin lagi. No, laju marah. Lantunan itu kan banyak kan, syair. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehari semalam paling kecil, paling dikit selawat 10 kali. Ngado kalau 10 kali tidak cukup, dem sekali baik tidak cukup, dalam sholat tidak semayang nanti. Paling tidak 5 kali dalam sholat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau aku Pak Ustaz sudah 100 bahkan 1000, pandainya. Kalau uang sudah mengamalkan selawat itu dengan baik, dengan istiqomah, baik perangi uangnya. Halo Ibu, kalau lah ngamal selawat 10 kali sampai 100, uangnya baik perangi. Ndak lanang, ndak betino. Yo, tapi ada juga ngomong aku ngan baik berani ngapo, mun baik berani ke wong ndak ngene kata aku, lalu nak ngapo. Bukan wong dia nak takut dengan kita tapi segan itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan terus kita kena kajian kita ini tentang hadis qudsi ya. Kita mengkaji tentang hadis qudsi pada pagi hari ini, memaafkan ketika mampu membalas dendam. Ngerti tak kata-kata ini? Memaafkan orang lain ketika kita mampu membalas dendam. Berarti ini lebih baik memaafkan orang, memaafkan orang itu. Padahal kata kita nak malasnya lebih dari dia. Paham tak? Nyenyubit kita pasti nangan nih macam bahasanya itu. Mampu gitu. Tapi yang hebat itu kita mampu untuk malasnya, nak melakukan apa baik, tapi kita lah memaafkannya lebih dulu. Nah itu sulit itu. Adilah Pak Ustaz, pokoknya inilah sudah banyak salah dengan aku. Jadi terus tiada maaf bagimu. Cacau. Kalau tiada maaf bagimu itu nah. Allah berfirman ini di dalam hadis qudsi. Inna banillahu Musa alaihi salam qala ya robba ayu ibadika azu alaika qala alladhi iza qala da'ahu. Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, ya Rob, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu ya Allah? Neng, itu Nabi Musa ngomong, ya Allah, siapa yang menurut pandanganmu lebih hebat itu siapa, yang lebih mulia itu? Allah berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya dapat segera memaafkan. Ibarat tuh, orang kecil kau tak. Nah tapi itu bukan melakukan itu maksudnya tuh. Tapi kita lebih memaafkannya. Nah itulah yang lebih mulia itu. Ini tak kadang-kadang tak mampu, nak malas tu masih nak malas. Caw. Iyo. Nabi Musa alaihissalam pernah mengajukan pertanyaan kepada Allah, siapa di antara hamba-hambanya yang lebih mulia menurut pandanganmu ya Allah? Allah menerangkan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang berhati mulia. Nah, nyari hati mulia aku. Allah menerangkan kepadanya, mereka adalah orang yang berhati mulia, berlapang dada, bersikap toleran terhadap musuh atau orang yang memusuhnya di saat ia berkuasa melakukan kehendaknya. Aku rasa lo paham dia. Jadi memaafkan orang lain walaupun kita mampu nak malasnya. Nah kita maafkan. Gitu. Ia tidak melampiaskan balas dendam atau sakit hatinya terhadap orang itu. Bahkan dia memaafkan karena Allah semata-mata. Orang yang berhati emas semacam itu
tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Jadi tubuh ini kalau tubuh memakan orang lain, tubuh ini tinggi nian derajatnya di sisi Allah tuh. Karena kemarahan itu kan hati belapang dada, hati yang mulia. Nah, ada dalam hati fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam diri ada suatu segumpal darah. Segumpal darah adalah hati. Kalau hati ini diingat penyakit, aku baik, penyakit iri, dengki, hasud dan sebagainya. Kalau kita lah pacak ngobatinya dewe, nah mudah-mudahan. Macam mana Pak Ustaz mengobati hati yang itu? Banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Diteruskan Muhammad Rasulullah atau cukup atau la ilaha illallah saja. Apalagi dipanjangnya la-nya itu panjang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah baik. Nah, itu luar biasa mengobati hati tadi. Kalau guru aku Ustaz Ali Martoyo itu dia narik nafas, nyembus nafas, berzikir. Jadi la ilaha illallah narik tu pas nyembus Muhammad Rasulullah. Jadi mana dah hebatnya setiap hati setiap tarikan nafas jadi baik. Mun tiap hari tak berzikir pencaru tulang nadem. Bercakap apa terkejut dikit ngomong jorok, terkejut dikit. Maka kalau kita biasa berzikir, main mobil ngerim berkejut, ya pasti kita ngucap. Bukan kehebatan, bukan kebiasaan, jadi latah. Tahu rim berkejut langsung ya salam. Ya salam itu yang maha selamat. Selamat. Atau nyebut-nyebut yang berzikir. Allahu Akbar. Kena kebiasaan. Tabu membiasa ngomong jorok, ngomong tak benar, berkejut, ngomong jorok. Nah, dilatih gitu ya. Mohon malu di tengah ruang rami. Iyo. Pas mendak dilatih dengan yang berzikir tadi. Tapi ingat, la ilaha illallah ini boleh membacanya kapan, banyak pahalanya, banyak manfaatnya. Tapi jengok juga, jangan terus. Ada saatnya juga. Iyo. Kalau kita lagi masuk WC, macam untuk masuk WC. Kalau orang lagi mengucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Jangan mentang-mentang zikir tu terus nak la ilaha. Assalamualaikum, la ilaha illallah. Nah, lain. Kena kebiasaan la ilaha illallah nyebut tu harus salah dulu. Setaat kapan itu? Wong Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di saat yang lain, nah saat dan termenung la ilaha illallah. Dapat kita simpulkan bahwa memaafkan musuh atau orang yang memusuhi kita ketika kita dapat melakukan pembalasan adalah satu perbuatan yang sangat baik dan tinggi nilainya di sisi Allah. Selain dari itu malahan menambah tinggi martabat dan derajat kita pada pandangan masyarakat dan musuh. Tapi perasaan kita iblis tadi kan, menuangan kita tak malas, berarti kita tidak melawan. Itu nah. Rupanya terbalik. Menuang memusuh kita balas dengan kebaikan, itulah yang hebat itu di mata masyarakat. Mun masyarakat itu yang ngerti, yang zikirnya berjalan. Ayo tu tak malas. Nah, tapi dia ngomong, wah bolehlah ya mamang tu. Bukannya tidak melawan, badan gede lenyek. Tapi dia tidak malas. Artinya dia sudah tingkatan sabar tadi. Paham lagi gitu? Paham ya? Yang ada paham itu, ay Pak Ustaz, pokoknya apa nung ini kita balas dengan gitu juga. Pakai mau dalil dulu. Nabi pernah yaitu pencubit-cubit juga. Ya mencubitnya sama, kayak lebih. Jadi Nabi kan menunggu mencubitmu, cubit juga. Tapi cubit tubuh kok kaki lain. Nyubitnya tak luka tu nyubit luka, lebih artinya. Artinya memang itu kan. Ya memang itu kajiannya. Kadang orang ni bawa dalil-dalil cik tu nak. Nabi pernah berperang.
Ya peperang, yang memerangi kita baru dibalas dengan peperangan. Nabi main pedang, ya memang kena peperangan. Mungkin kita tidak, ngapa perlu kita nak main itu. Dalam tari di kemudian perilaku dan ketinggian budi pekerti Nabi SAW dalam Ghazwah Uhud, Nabi mendapat luka. Di perang Uhud, Nabi mendapat luka pada muka dan juga patah beberapa buah giginya. Di perang Uhud, Nabi luka, patah beberapa buah giginya. Berkatalah salah seorang sahabatnya, cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka. Tapi Nabi menjawab, aku sekali-sekali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat. Lalu beliau menengadahkan tangannya kepada Allah yang maha mulia dan berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi saya ulangi, Nabi di perang Uhud pernah luka, pernah giginya berapa ikut patah. Bayangkan gigi teguh, patah tu pakam itu. Bukan gigi nak ucul tercabut, gigi pakam patah. Batin bukan main itu. Tapi Nabi tidak membalas. Sahabatnya datang, ya Rasulullah, apa kau dah doa ke baik? Walaupun kau dah baca malas, kau doa ke baik? Punya celaka ni Nabi dah. Biarlah. Melantak kita ngata-ngata atau ngomong uang yang gila baik nganu kita, padahal dia tu kan gila. Dia nganu kita balas ke? Ngapo jo, ngapo balas? Dia tu kan gila. Akan dia dulu mana tahu je gila-gilaan baik. Kan itu. Untuk cacat gila nyenangan aku. Itu kita kan manusia, ada wajarnya. Tapi berusaha untuk tidak seperti itu. Masya Allah. Rasulullah tidak berniat membalas dendam, tapi malah memaafkan mereka dan kemudian dengan rasa kasih sayang beliau mendoakan agar mereka diberi ampunan Allah karena dianggapnya mereka masih belum tahu tujuan ajakan baik yang dilakukannya. Sama ketika Nabi ke Taif, pernah dimusuhi wong, pernah dilontar tai unta dan sebagainya, pernah sampai dilukai juga. Tapi sekarang Taif makmur, hijau, penuh dengan perdagangan. Wong berlomba-lomba ke Mekah itu pergi ke Taif. Dari Mekah itu ke Taif bayarannya mahal, ratusan rial. Tapi aku dewek belum ke Taif. Kemarin tuh naik haji, itu diajak ke Taif, tapi aku tuh mampu bayar mungkin ya. Tapi aku dah galak ninggal jemaah, kerana jemaah dia tidak mampu ke sana kan. Dengan agak biayanya mahal tu, ada yang lah ngomong, sudahlah Pak Haji dia. Dem, kena dak lemak itu, kalau kita pergi katanya, Pak Haji ninggal ke, kena aku betul kloter kan. Bukan jemaah biasa. Jadi tak pergi ke Taif. Ada lagi yang membuat aku agak kurang nak ke Taif itu, uji kawan aku, Li, ngapain kau nak cak nak ke Taif itu? Mohon maaf, apa yang nak dijemui? Ada kehijauan, ada itu apa kok kereta gantung dan sebagainya. Apa jika aku itu? Tahu tak Nabi pernah ke sana? Kita ni boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Itu pula. Karena bisa-bisa Nabi waktu itu. Untung tak mati barat tu. Patah gigi, ruko. Tapi ya sekarang dicontohkan, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu ke situ jangan pergi. Kalau diajak ke Taif pada saya najum, kamu dan umroh dan naik haji. Nengok, aku insyaAllah pengen juga ke situ. Karena waktu itu tidak sempat oleh karena kalau aku pergi ninggalkan banyak jemaah. Jemaah ke 360 orang. Pergi orang 100, masih ada sisa banyak. Merajuknya. Bapak meninggal ke kami, tak lemak nian dia ngomong itu tu. Aku apa ibu-ibu lah ngomong, bapak meninggal ke kami. Nak mana? Nak megang Kaabah, ayo kita pergi ke kapan? Mutar Kaabah. Kena ibu-ibu tu kan rentang, nak megang Kaabah tu susah. Tambah lagi nak nyium Hajar Aswad. Tapi dengan kebesaran Allah, dengan amalan ini ingat nian.
La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sodikul wadil amin. Hafal tak? Hafal lu? Coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sodikul wadil amin. Ada wadul, ada wadil, tak apa-apa. Wadil jadi, wadul jadi. Hafal lu? Hafal ya? Kamu tuh kalau kamu belum hafal ngomong, diulang lagi. Mau lu hafal deh. Itu amalan Kiai Morokan yang di Palembang itu. Nah amalan ini ku maco, masya Allah. Jadi ibu-ibu tua-tua, bapak-bapak tua-tua tuh waktu itu di belakang aku nak megang Ka'bah. Pengen nak megang Ka'bah, pengen. Nah, sudah. Oh, badanku gede, perasaan gede. Memang badan lah gede, lebih gede lagi. Badan itu segede kok, gede lagi perasaan. Jadi orang di belakang, langsung megang gelo-gelo itu, bertangisan. Alhamdulillah nian, baca megang Ka'bah, ya Allah. Karena kalau yang ibu-ibu didorong lewat atas, itu dia baca nyengok Ka'bah. Kena antara pagar itu jauh, jadi mutar. Nah, nak nyengok Ka'bah dia sulit. Tambah lagi nak megang. Nah, apalagi yang berdorong di bawah tadi iso saro. Saro di bawah tuh mau dorongan tak boleh. Nah, tapi terjadi 2023 dengan aku. Enggak nekat juga, Bas. Kena amalan kau agak unian. Jadi, ada ibu dari Nibung ini cerita ya. Ada ibu dari Nibung tuh istri Pak Selamat itu ngomong, Pak Ustaz, dalam maknian kawan-kawan ni ngomong mutar Ka'bah, jengok Ka'bah. Aku lu mutar main kucu dah terjengok. Ya Allah, madaya pula ke sini dah baca. Tapi ibu berdorong, bu mana? Usahakan Pak Ustaz. Akhirnya nekat. Aku bakal baju petugas, bawa lelakinya melorong suami istri yang tadi. Ada sikut lagi melok. Ada Mangarun tu melok. Aku melok je. Meloklah kami berempat itu. Yang hebat ibu, masya Allah. Begitu nak turun, polisi lah ngarang. Biar kera dulu. Polisi ngarang-ngarang tu biar dulu. Memang perlu niat amal. La ilaha illallah malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sodikul ambil amin. Cacam. Tapi jangan nak sesuai yang dah nyebut tubuh tadi kan. Waja'alna min baini adihim sadda wa min khalfihim sadda fa'isarahum fahum la yubsirun. Allah, polisi kau noleh ke tempat lain. Noleh ni yang polisi tempat lain. Turun kami. Berempat tadi turun dari lift. Saat di seluruh banyak itu. Mau dorongan. Tidak nanti orang dorongan. Ini pengalaman-pengalaman pribadi kan. Oh. Tak pada keluar itu nyengok Ka'bah, ngomong dengan ibu ini. Bu, wajarlah nyengok Ka'bah. Yo, sini baik. Duduk sini baik. Apa kami nak mutar? Nak tawaf? Tawaf sunat kan? Apa aku dah melok Pak Ustaz? No, jadi beban pula. Aku dah melok. Pas melok, setengah dorongan, setengah putaran, tak mampu lagi. Peminggir kami di depannya. Dia di sini baiklah. Baca di bawah ini jadilah. Tak kata orang bawa dorongan di bawah ini, Bu. Tu nak ada sikap orang dorongan tapi dikeliling oleh macam pasukan itu. Mungkin orang kerajaan. Keluarga kerajaan. Macam-macam. Nah, dia duduk situ kan hadap Ka'bah. Oh, senangnya nangis terus. Berdoalah aku seperti orang tuanya Wais Kurni. Ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Ka'bah, dia berdoa supaya lumpuhnya disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah sehat. Sekarang ngajar. Masih dia lumpung siun ngajar guru kan di Nibung sana, masya Allah. Nah itulah ini berkat amalan dan doa juga sebenarnya. Ya. Yeah. Bapak Ibu yang kami hormati, jam berapa ini? Jam 6 ya. Kemudian apa itu dalam perang Uhud? Dia dalam perang Uhud tadi. Wasi menceritakan peristiwa pembunuhan Hamzah walaupun Nabi telah menguasai Wazi dan dapat melakukan pembalasan namun tidak melakukannya bahkan memaafkannya. Alangkah tingginya akhlak ini. Jadi waktu di perang Uhud yang munu mamangnya tu Nabi. Yang munu mamangnya Hamzah tu lah dipegang Nabi. Nak dia apa bae macam. Nawang ini ngomong
Yang sok munu tu ngomong, Nabi lah megang aku tak terdayu lagi. Tapi malah Nabi memaafkan orang ini. Untuk bu, padahal mamang kesayangannya itu. Dem selesainya lah. Diangkat kumpasnya, dem. Nah inilah hebatnya. Tapi kita sebagai orang biasa ini, dah kata istilah Pak Ustaz, perasaan aku dah pernah salah. Aku inilah yang selalu memaafkannya. Nah terus deh memaafkan terus. Ditahan yang sesuatu. Ada macam nahan. Pengajar nian, kurang ajar nian. Pergi zaman ini macam-macam. Madu orang tu melawan orang tu, adu anak ngatu anak ngadu macam-macam. Menantu melawan mertua, banyak lagi banyak ya. Adu apa tidak? Itu kena aku tu. Menantu melawan mertua, masya Allah. Zamannya. Kamu dulu, wong tua kita dulu berharap dapat menantu untuk masak kita untuk ketika nak makan. Benar tak? Dulu. Sekarang jangan berharap. Semua yang penting anak kita dapat bini deh. Ini bahagia deh. Kadang dia makan dalam kamar tu dia. Makan mie dalam kamar. Asal nak beli ya mie iyo masak pula. Jangan laju. Tapi kalau tu jenguk anak menantu masak mie dalam kamar, tubuh cat di depan kamar, cat terbalik, tahu cat terbalik. Ini keluar itu kan? Apa mak? Entah kalau kepunan mie gitu bu. Nyindir kena soalnya mau mie tadi kan? Iya cat baik bu kan? Zamannya seperti itu sudah. Jadilah yang penting hidupnya bahagia. Nah tapi kalau langit kita jat dengan sesamanya lejat, apa yang pulau bola kita? Kamu ni apa lagi nak direbut? Aku dah pernah musik kamu, tapi kamu masih tak akor. Lain pula itu cerita. Iya. Kemudian ketiga dalam hasa Khaybar, dalam Hazwa Khaybar, perkampungan Yahudi, Zainab binti Haris, istri Salam bin Miskam, salah seorang pemimpin Yahudi, berhasil memperoleh hadiah karena dapat membubuhkan racun pada panggang paha kambing yang disajikan kepada Rasulullah. Nak ngeracun Nabi tapi hadiah. Betino ini nak ngeracun Nabi. Ya Allah, Rasulullah SAW makan bersama Basir bin Bara bin Masrur. Bisri sempat menelan daging beracun itu, tetapi Nabi baru sampai mengunyahnya lalu dimuntahkannya kembali sambil berkata, daging ini memberitakan kepadaku bahwa dia beracun. Nabi makan daging tu bercerita, ya Rasulullah, aku ni daging dimasuk racunnya kau telan. Nabi mentubuk laju. Ya Allah, baru sampai mengunyahnya dimuntahkan. Beberapa hari kemudian Bisir meninggal dunia. Nabi memanggil wanita Yahudi yang terkutuk itu dan bertanya kepadanya, mengapa engkau sampai hati melakukan meracun aku tu ngapo? Ditanya Nabi juga. Wanita itu menjawab, kiranya tiada tersembunyi lagi hasrat kaumku untuk membunuh Tuhan. Sekiranya Tuhan seorang raja, tentu akan mati karena racun itu, dan kami akan merasa senang. Tapi jika Tuhan seorang nabi, tentu Tuhan akan diberitahu oleh Allah bahwa daging itu mengandung racun. Nyatanya Tuhan adalah seorang nabi. Cuma nak ngetes baik. Betina untuk ngenjuk racun di nabi, cuma nak ngetes baik. Mau nabi ni seorang laju kau. Ku masuk racun tadi. Tapi kalau kau nabi, kaki Allah ngenjuk kau. Ya ni ya. Bukan kau Allah lagi kau, daging tu ngenjuk kau. Ya Rasulullah, uji daging tu. Ada racun di dalam aku kau. Jangan kau telan. Nah, itulah. Ya Allah, apa yang dilakukan Nabi terhadap wanita itu, padahal beliau sudah menguasainya, wanita itu kontan dimaafkan dan dilepaskannya. Tinggal dikit lagi, tinggal Nabi merintah baik. Nabi tidak melakukan dengan tangannya, dia merintah baik Sayyidina Ali dan sebagainya. Selesai. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Wong itu tidak percaya dengan Nabi, ngatur Nabi, tidak percaya dengan Nabi, disuruh Nabi ngangkat kaki, disuruh terbang, Nabi tidak masuk akal. Berkali-kali. Kan nanya lagi. Di Nabi dem,
Aku dah terjawab lagi, nak jawab orang lain pula. Kau bertanya dengan Sayyidina Ali. Apa bertanya dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nyabut pedang. Selesai, selesai. Nabi nyengok bedeng. Aduh, memang kita ni kalau ngomong itu agak kejamnya. Dah kejam dah. Kalau sudah ini kan itulah titik akhirnya. Nah, itu hebatnya Islam itu, Islam itu. Kadang-kadang orang ni mentang-mentang orang lah sabar tadi, takut. Dah, jangan pula tu Karena dia memaafkan kita tadi. Peristiwa lainnya yang terkenal ialah peristiwa Dutsur. Seorang Arab kafir namanya Dutsur mendapati Rasulullah sedang tidur tengah hari di bawah pohon yang rindang. Nabi dah tidur di bawah pohon rindang, lalu Dutsur mengambil pedang. Mengambil pedang Nabi serta menghunusnya sambil mengancamnya kepada beliau dengan ucapan, siapa yang dapat membelamu daripadaku sekarang ini? Dengan tegas Nabi menjawab, Allah. Jadi Nabi dan tidur di bawah pohon, ada orang namanya Dutsur tu, pedang Nabi itulah dicabutnya, diambilnya, turunnya. Nah ujung itu, siapa nolong kau sekarang? Orang dah kata, aku ni lah nak bunuh kau. Apa jawab Nabi? Yang membelaku adalah Allah. Orang itu pun gemetar sehingga pedang yang ada di tangannya terjatuh, segera dipungut oleh Nabi dan mengancamnya kembali kepada Dutsur, siapa yang akan membelamu daripada ini? Dutsur menjawab, tidak seorang pun. Jadi Nabi, ini dia kan. Nah sekarang aku, siapa nak bela kau? Rupanya orang ini tidak bisa jawab, orang kafir kan. Akhirnya dimaafkan Nabi juga. Apa yang dilakukan oleh Nabi, ternyata seorang itu dimaafkan. Pahamlah tu ada macam. Nah, masih juga kalau ngawal jalan meko, kamu tuh ngomong, tapi Ustaz itu tuh Nabi. Aku bukan Nabi, bukan malaikat. Ya maksudnya tuh tidak seperti Nabi, tidak seperti malaikat, berusaha untuk sabar bebek itu kan. Udah dong. Itulah banyak selawat tadi. Apa namanya selawat? Artinya sabar. Mohon kamu masih marah-marah terus, lu ngertinya. Istighfar apanya? Selawatnya lu banyak. Ya. Dan dikit marah, tak tahu dikena marah. Ya. Ibu-ibu emang marah, ibu-ibu kena kalau marah kok. Daud dikena marah. Apa hal lu dak kata sir be? Lah sir bahaya. Sir nak marah bae. Kira-kira sepanjang perjalanan cerita ini, kajian kita hari ini, ada tak pertanyaan-pertanyaan? Ibu? Ada? Ayo. Mana yang lebih utama? Apa astagfirullahaladzim ataukah Allahumma sholli ala sayyidina? Adek. Pada kalau tu yuk, istighfar itu nak memohon ampunan kita kerana kita ni jak kecil alangkah banyak dosa. Baik dosa yang ketahuan, baik dosa yang tak ketahuan. Itu istighfar. Apalagi yang tadi, astagfirullah robbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Bukan sekedar istighfar untuk mengampuni dosa, bahkan ada dalam bertemu awak ya. Orang yang sering istighfar itu bukan sekedar ngampuni dosa, orang yang sering istighfar itu meluaskan kehidupan. Maksudnya mana lah? Ya luas lah itu. Kita dia nak perlu nak bersen-senian. Pokoknya yang penting apa nak diinginkan ada. Itu baik. Nak makan beli roti ada pembelinya atau ngenyuknya roti sama baik. Nah, ada betul. Ya, apa masih ada. Itu istighfar ya. Solawat tadi lain pula kelasnya. Maksudku jangan dibanding ke. Jangan mana yang lebih utama, jangan. Apa beda baca milah ke mana yang lebih utama. Maka diseling tadi dah. Pokoknya bagi kau 100 kali istighfar. Sedih 100 kali salawat. Salawat penting. Karena di dalam Quran dia ngomong Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat tubuh di manusia. Maka iblis dilaknat itu keluarnya dari surga dan sebagainya itu kena dah kalah tunduk dengan Nabi Adam tadi. Dia dah kalah tunduk nah itu nah. Ngapain?
Nabi Adam terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Ujinya kan? Apa aku nak sujud dengan dia? Nah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina jadi, tidak pakai jadi. Nah, macam mana Pak Ustaz sekarang banyak ni kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azwili zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aku dah hafal, belum hafal. Saya sama-sama. Itu solawat, namanya solawat azikil. Solawat ini dilantunkan oleh para ulama zaman sebelum nak merdeka untuk ngusir para penjajah. Ain lali ni penjajah. Saya sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi ada juga wasalin jadi. Itu dilantun namanya itu. Sekecian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi Sayyidina tu alangkah pelitnya, cadarannya ngaruh sahabat-sahabat dan keluarganya. Ya namanya itu. Nah, selawat-selawat yang lain banyak. Ngayun cucu, ngayun anak. Ini kadang-kadang tuh manoda anak kamu digigit nyamuk. Cobalah kamu. Mina bobo, oh mina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Anak kono cucu kau melek-melek matonya jangan tidur, digigit nyamuk nian. Sesuai doa kamu tadi. Paham tak? Saya pernah diulangi dah tadi. Mina bobo, uji siapa ngantun. Oh mina bobo, kalau tidak bobo, bobo tu tidur. Digigit nyamuk, ngatus cucu. Ini tak tidur nian, digigit nyamuk nian. Allahu Akbar. Makanya kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Ada lagi kalau bawa dulu tuh, nih marhabanian, marhaba terus nih. Bukan kita nih sekali bayi marhaba. Membawa dulu ngayun ke cucunya, ngayun anaknya. Ayo cucu, merada mungkin dulu udah tahu kan. Pasti dia ini jadi cucu bedanya. Marhaba dia. Ayo, bapakku marhaba terus nih. Di marhabanya terus cucu. Tiap hari apa yang ngasuh. Nah itu lebih pakam lagi itu. Nah itu ya. Ada lagi? Jadi utama kalau ya, dekat nak dibeda-bedakan keutamaannya itu. Tapi dia punya kepentingan dewe, masuk kehebatan sendiri-sendiri. Maka jawab tadi, istighfar itu bukan sekedar ngampuni dosa, tapi meluaskan kehidupan. Luas, maksudnya kan? Astagfirullahaladzim. Maka tadi, awak tadi ngomong tadi, Astagfirullah Rabbal Baroya, Astagfirullah minal khatoya. Begitu Rabbi ngangkat tangan. Tak berdoa tu. Sudah meminta pengampunan, minta ampun dulu tu buku. Maka juang tu nak berdoa tu, solat tobat dulu. Tu buku solat tobat tu setahun tak sekali. Masya Allah. Al-kerepotnya dah ya. Kadang solat duha nak banyak, lah banyak gangguan. 2 rakaat jadilah. Solat duha. Iya. Ada kali kan apa nak matahari nak keluar kok. Ada solat ini kan. Suruh boleh juga untuk nak solat kan. Barang siapa melakukan solat itu, bagaikan dia dapat pahala umroh. Nah kalau tambah lagi umroh dan haji, nah lebih pakam lagi itu. Tapi ilahnya pahalanya tuh tinggi nih ya. Nah pahala nak umroh ku, yo perjalanannya, yo biayanya. Nah tuh dapat pahala tuh, yo kerja ke. Jangan nian kita nih kalau mau ngajar, ilmu baru tuh. Udah nenggalang ngomong ilmu baru, lah lama ilmu kok, belum nyampe ke tubuh.
Iya. Diskusi bang, kumpul-kumpul, baru tuh. Baru ajaran tuh. Malam diskusi bang berkumpul. Macam Yasin 3 kali, Yasin pertama untuk ini, Yasin kedua untuk ini, Yasin ketiga untuk ini. Oh. Baru tuh baru. Padahal lama tuh di Palembang belum tahu. Di Palembang tuh zaman-zaman kalau zaman Kiai Meroga nggak mulai. Berkumpul makan, mawa nasi, mawa apa? Kue masing-masing. Itu pun ada perbedaannya bersedekah. Awak makan punya kawan, kawan makan punya awak. Nah, aju makan. Ngan latihan anak pula. Isu ya di siko di ini ke memang di Linggau agak belum memasyarakat. Iyo, belum memasyarakat. Yang sok macu Yasin 3 kali di masjid itu. Menawak melakukan, kita tidak melakukan di masjid, dia di rumah be, awak sama muda ngaji be. Murid awak ngaji, awak aja awak 3 kali. Kita nak pernah melakukan itulah tadi kaki takunian kita ni diomongkan. Ini ilmu baru ini, ilmu baru. Padahal ilmu lama belum nyampai ke kita. Ada lagi, ini jangan belum habis, kita sambung lagi. Agak mantap kajian ini. Ya Allah, memaafkan. Susah ni nak maafkan orang ini. Ya. Banyaknya pokoknya istighfar ya. Istighfar itu salah satunya itu. Masuk selawat, salah satu melembutkan hati. Selawat tu zikir yang tak kaki pengaruh. Tak kaki pengaruh yang masuk awak meko. Ada yang berzikir macam ayat kursi 1000 kali. Keriting tu rambutnya yang main. Mendak pakam. Yo, macam jadi masalah masa itu. Kekuatan tadi. Jadi kalau selawat ini sebanyak apapun tak jadi masalah. Ada lagi pertanyaan? Apa aja? Yo. Yo. Oh itu. Jadi kita di depan ini kan ada yang lain, ada kami kita ngomong kadang istirahat, tapi tetap 1000. Apa itu dapat itu 1000 juga. Ya Allah. Pokoknya itulah yang hebat itu. Jadi kan mana ingat kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik waktu diri maupun duduk. Ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah. Baik waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi pilihan nanti. Buntu tetap berzikir, tidak buntu tambah lagi. Lapang tambah lagi. Tengah rami tambah lagi. Sepi yo baik waktu sepi maupun waktu keramaian. Jadi ingat terus tuh bukan. Apalagi tamak nunggu warung. Lancar pun datang. Masya Allah. Tambah lagi pas buka warung tuh dia buka warung. Nah, bayi ilmu pula. Pas dia buka warung, cacat nyenguk warung dari depan tuh kan, berzikir. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ditiup pula sewarung tuh. Jadi nanti di yo ilmu tuh ya dagangan namanya juga. Awak ni kan uji guru awak li apa yang tu anda nyuk lah puluh. Jangan nak pelit-pelit. Dem nyuk. Iyo. Kena awak ngamalkan itu soalnya. Kena awak masih ngamal ya awak nyuk. Jangan pula awak belum nak nyuk, awak masih ngamal. Apa nak dak ngamal lagi ke baru nyuk mati. Belum tunjuk dengan wong tu buat tak tahu. Doa Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ketika buka dagangan apa baik. Dikelik-kelik dagangan jauh sambil maco itu ditiup. Itu baik. Yo, pokoknya itu. Mudah-mudahan hafal ya. Tapi jangan muslimin jangan diganti yang lain. Apa diganti yang lain boleh gawe ya. Lagi laju dapat yang lain. Itu nah dem. Awak nak nunduk laki awak, awak sebut nama laki awak, nah, tak boleh pula. Menak disayang, baik laki bini, ya Rahman, ya Rahim, ngamal ke, itu amalan Asmaul Husna. Itu baik, jangan perlu jauh-jauh itu.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hari lagi Jumat terang. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon ampun. Seandainya apa yang kusampaikan tadi umpama ada yang ada Ustaz lain, ini yang benar. Nah, tidak apa-apa ya. Sampaikan juga. Nah ya. Nah, tapi berzikir tadi benar, uji mandi tadi. Boleh tak kita ini? Maca Quran baik, kejinguannya cak penesan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi jago warung. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada melibik, meligulo sadaqallahul azim. Laden dulu. Uang lagai tebuk mulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung soal tadi. Terus dia orang datang nak beli beras, sadaqallahul azim lagi. Jadi itu baik. Jangan yang sok ngomong dak sempat tuh nan, aku dah herannya. Dak sempat. Kapan tak sempat? Sempat sebenarnya, cuma itulah. Iya, disempat ke. Nak sempat nian sudah duduk nian tu. Tak kena juga. Memang banyak gawe di mandi tadi. Ada khabar salat duha, kami kena gawe bisa mendak deh. Yo, nya tu bisa kalau mendak. Sampai uang di kebun bae, nganu karet bae, dia bisa salat duha. Dia sanu karet, sudah habis dia nganu karet, tinggal nating lagi, pergi ke sungai, ngambil air wudhu, sholat di pinggir sungai, di bucu batu, mau galak, air pakai kotor, sekotor apa pakaian ini? Ada najis apa tidak? Mau sekedar getah karet, tidak perlu terlalu berlebihannya. Mulai tai babi, mohon maaf. Maka di zaman 60-an ada wong musi, aku ngan nyebut dusunnya. Kaki jadi dusun awak, mana tahu? Dia ada musik. Itu dia tuh nyodak kejimuan alimnya. Alimnya tak kejimuan, ini tak perlu kejimuan nian. Tapi ternyata ketika dia meninggal, badannya wangi semerbak, bingung galau. Ya, pada zaman tu dak tiap sabun tu ya, atau wangi mana? Semprot nyamuk wangi kata. Ternyata selusur kali selusur, orang ini memang petani, tapi di sepanjang hutan itu uji bininya laki aku itu semayang terus, dia ngomongin semayang terus, padahal bukan semayang terus, memang giliran semayang ya mana dia semayang, jadi kedua ke sungai, semayang di pinggir sungai, pucuk batu dan sebagainya, sohor segala macam. Nah ini penting, nah tubuh data melok saya itu, apa nak minum nak senianan, nak takbir nak senianan, Allah, ayo kena. Nak senianan tu namanya tu. Ngulang lagi. Lu kena. Jam tak kena-kena tu. Yang tu jangan disuruh jadi imam tu. Kacau makmumannya. Iyo, membulang-bulang. Uang lah sudah neko, ngulang lagi. Makmuman be kawan. Ngapo lah, tak kena-kena terus. Itu namanya nak senianan. Boleh baik senianan tu. Tapi akibat senianan ini ada digawe ke? Nak mandi dulu, nak pakaian bagus, nak balik dari kebun dulu. Sore, berarti sohor dia dah sembahyang. Pakai ngomong jamak apa kau dulu di daerah Dewi? Perjalanan jauh, iyo. Jebu paham ibu ya? Pokoknya sempat-sempat bapak ya. Berzikir sempat-sempat, sambil duduk sambil ngapu, sambil ngasuh susu, sambil nganu bawang, baca, oh imun nak galaknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca lah. Saya pun nama itu kanku. Astagfirullahaladzim terus. Nah, paling uji ngapu nih, apa nih kalau stres, nah lah dulu. Yang bahaya kalau cucu ngomong, apa nih nak tinggal pekuo, nah nak mati itu, gara-gara berzikir, hui berzikir aku nih nak mati nian. Masya Allah. Bapak yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.